Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Class of English. Now, I'm going to talk about how to give suggestion and offer in English. Jadi materi ini merupakan materi bahasa Inggris yang teman-teman dapat di kelas 11 SMA. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. And don't forget to hit the subscribe button. And I hope that you can share it to others too. Okay, thank you very much. Nah, to suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone consideration. Menyarankan or to suggest itu artinya memberikan saran, untuk memperkenalkan atau untuk mengajukan ide atau rencana sebagai bahan pertimbangan bagi orang lain. Nah, singkatnya adalah ungkapan untuk memberikan solusi, masukan, rencana, ataupun ide. Nah, ungkapan saran ini biasanya kita lakukan atau kita ungkapkan ketika kita melihat teman atau orang lain itu sedang dalam kondisi atau sedang dalam keadaan yang kira-kira membutuhkan saran. Atau bisa juga ungkapan memberikan saran ini kita gunakan ketika kita memberikan masukan atau ide kepada teman kita atau kepada orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya kira-kira cara memberikan saran atau ide dalam bahasa Inggris? Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan semuanya. Kita akan mencari tahu how to give suggestion to others. Oke, how to give suggestion to others itu teman-teman bisa melihat polanya melalui tabel yang ada di sini. Nah, di dalam tabel ini sudah ada subject, kemudian verb, kemudian ada kata that, yang terakhir ditambahkan object. Contohnya adalah sebagai subjek di situ ada kata I, kemudian verbnya adalah suggest, tambahkan kata that, dan yang terakhir he clean his room. Artinya saya menyarankan bahwa dia membersihkan ruangannya. Bagi informasi, sebenarnya di sini kata that itu teman-teman bisa mengabaikan artinya ya. Jadi tidak selalu kita menggunakan bahwa. Jadi I suggest that he cleans his room artinya saya menyarankan dia untuk membersihkan ruangannya. Oke, kalimat yang kedua di situ ada kata we recommend that she read the Hunger Games. Kami menyarankan dia membaca Hunger Games. Nah, di sini polanya sudah terbentuk ya. Jadi ada kata subjek, kemudian harus ditambahkan verb, kemudian ada kata that, yang terakhir kita tinggal memasukkan object. Oke, for the next discussion, we are going to learn how to respond to suggestion, even it is accepting or disliking to suggestion. Nah, di materi yang kedua ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana sih caranya merespon saran, entah dia itu misalnya menerima ataupun kita menolak dari saran yang diberikan orang lain. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat dari tabel berikut ini. Udah kelihatan ya? Nah, di tabel itu, di situ ada 3 ya. Pertama, tabel yang pertama itu adalah making suggestion, artinya saran yang diberikan. Misalnya contohnya, let's go to movies. Mari kita pergi untuk menonton film. Kemudian sebelah kanannya ada accepting suggestion, itu menerima saran itu. Kita bisa bilang yes, of course, let's go. Ya, tentu saja, ayo. Kemudian kalau kita misalnya menolak, kita bisa bilang no, thank you, I do not feel like going. Tidak, terima kasih, saya lagi nggak mood nih, lagi nggak pengen jalan kayaknya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, contohnya adalah why don't you do your homework before you going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu dulu, sebelum kita pergi keluar atau pergi nongkrong? Nah, kalau kita nerima, kita bisa bilang, okay, I will. Kemudian, kalau seandainya kita menolak, kita bisa bilang, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Sorry, maaf, kayaknya saya lagi mau pergi dulu deh, nyari inspirasi dulu, gitu kan. Kemudian baru saya mengerjakan PR. Nah, yang ketiga,
how about going to Sam's place first and then to the supermarket? Bagaimana kalau kita pergi ke tempatnya Sam dulu nih, kemudian baru kita pergi ke supermarket? Kalau kita nerima, kita bisa bilang, yes, let's go. Ayo dah, gitu kan? It is a good idea. Kayaknya itu ide yang bagus. Nah, kalau kita menolak, kita bisa bilang, no, let's go to the supermarket. Nah, ayo deh langsung aja ke supermarket. Nah, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat materi di buku bahasa Inggris kelas 11. Nah, di situ dijelaskan ini semuanya ada di sini, termasuk beberapa contoh penggunaan materi ini dalam bentuk dialog. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya atau untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang offers, di mana sebenarnya materi ini satu paket dengan yang ada di buku. Oke, itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.